Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Matsanesa TV bersama kajian Ramadan bersama Matsanesa. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Hajah, Ibu Dr. Andes Emi Susiati yang mana membersamai kita dalam kajian sore menjelang berbuka puasa. Sebelumnya selamat sore Ibu. Selamat sore, Mas. Ya, tentunya bersama Ibu Hajah yang mana mengampu guru sebagai guru IPS ya Bu ya, dan memberikan bekal juga kepada kita semua, terutama kepada peserta didik dalam berbagai bidang, tentunya salah satu tentang ilmu agama, yang mana pada kesempatan kali ini juga temanya sangat cocok mengenai memaksimalkan waktu saat bulan Ramadan dengan aktivitas dan kegiatan positif, begitu Ibu. Nah, Ibu Emi, kira-kira dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan dampak positif bagi seseorang atau bagi diri kita semuanya, begitu Ibu. Terima kasih. Baik, anak-anakku, pemirsa Matsanesa yang dirahmati Allah, dengan berpegang kepada Al-Quran surat Al-Asr 1 sampai dengan 3 yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali yang beramal soleh, beriman, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Berdasar surat tersebut, maka mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak ingin tentunya masuk orang-orang yang merugi. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu betul-betul terbatas. Ya. Ayam mama tudat. Ya, sungguh waktu itu sangat terbatas. Nah, tips yang pertama adalah harus ada niat yang kuat dalam diri kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kita harus membuat catatan harian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Apa saja yang akan kita lakukan? Terutama ya ibadah kepada Allah, hablum minallah dan hablum minanas. Nah, ini harus seimbang ya, anak-anak juga sholat fardu 5 waktu, tepat waktu usahakan, kemudian ditambah sholat sunat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membantu orang tua, membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian sekarang tidak hanya terbatas pada buku, Mas, melalui media sosial ya, itu juga ya gitu, itu harus kita, karena di situ ujian berat, Mas. Nah, melalui media sosial itu kita bisa terjerumus ke dalam neraka, tapi juga insya Allah kita bisa kalau bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa menuju surganya. Betul gitu, sekali ya, Bu. Ya. Jadi yang pertama niat yang kuat, kemudian membuat catatan harian, itu kita harus konsekuen. Catatan harian itu nanti harus kita laksanakan ya, melalui tekad yang kuat dalam diri kita. Kemudian dari catatan harian itu nanti malam menjelang tidur kita evaluasi. Apakah semua yang sudah kita tuliskan, kita rencanakan, itu kita sudah laksanakan atau belum? Dalam sehari itu apa saja yang sudah kita lakukan? Kebaikan apa saja? Tadi ketika ketemu orang di jalan, apakah kita sudah memberikan senyum? Ternyata senyum itu juga hal yang sepele tapi bernilai ibadah. Itu ya, luar biasa Islam itu ya. Ya, semua harus diniati yang ikhlas karena Allah ya, Mas. Ya. Kemudian kalau ya yang namanya manusia, kalau misalnya kita kok ada hal-hal yang sekiranya kita melakukan yang kurang bagus, maka Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Insya Allah di akhir Ramadan ini itu waktu yang luar biasa untuk kita bertobat, ya, bertobat kepada Allah gitu ya. Allah Maha Pengampun ya. Berikutnya setelah evaluasi tadi ya, jangan lupa berdoa, karena kita itu juga
selain di bawah kendali kita, juga di bawah kendali Allah gitu. Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Allah yang bisa menggerakkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Maka kita harus senantiasa mohon pertolongan kepada Allah gitu ya, senantiasa agar dituntun kepada perbuatan yang baik. Pula, gitu ya, Bu, ya. Kemudian kita harus tegas terhadap gangguan-gangguan. Nah, gangguan itu bisa berupa teman, bisa berupa media sosial tadi yang saya katakan tadi ya. Itu memang sekarang ujian yang berat bagi anak-anak ya. Kita harus kuat untuk melawan hal-hal yang negatif tersebut ya. Kemudian ini jangan lupa Al-Quran ya. Al-Quran itu harus senantiasa dibaca. Dan alhamdulillah kemarin melalui program percepatan Iqra di MTS Negeri 1 Sleman itu hampir semua siswa sudah selesai Iqra. Jadi tinggal melancarkan melalui membaca Al-Quran dengan pelan-pelan tetapi betul bacaannya itu ya, Mas. Itu kemarin Bu Emi amati, alhamdulillah anak-anak itu sudah istilahnya sudah selesai Iqra-nya beberapa ya, sudah selesai. Tinggal melancarkan melalui kebiasaan setiap hari baca Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu luar biasa. Kalau lebih sering dibaca itu semakin bagus. Semakin bagus. Meskipun semakin kita lancar, sudah lancar, tetapi kalau tidak pernah dibaca menjadi lupa. Gitu ya. Sebenarnya bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang malas kita baca. Nah itu kita tanda tanya. Ada apa dengan hati kita? Mungkin hati kita kotor sehingga Quran aja tidak mau sampai tidak mau kita baca dengan catatan kita malas membaca seperti itu. Jadi itu juga penting sekali ya Al-Quran ini, dan nanti akan memberikan syafaatnya di akhirat ya, di zaman akhir. Ketika tidak ada yang membantu menolong kita, nah Al-Quran huruf per huruf itu nanti yang akan menolong kita. Ya, mungkin itu. Setuju sekali Bu ya, karena seperti yang Ibu tadi sampaikan itu tentunya bukan cuman anak-anak, bukan cuman remaja, tetapi yang tua pun juga sama. Ya, karena kalau sudah berhadapan yang namanya smartphone, itu antara kita ingin melakukan hal-hal yang baik ataupun yang buruk itu di situ sudah ada, tinggal kita sendiri ya Bu ya. Seperti apa kira-kira kalau misalkan di tengah-tengah kemajuan zaman yang modern ini kita juga tidak bisa luput lepas dari yang namanya smartphone ataupun teknologi. Nah, ada nggak Bu tips yang kira-kira cocok agar bukan cuman peserta didik kita saja, melainkan untuk khalayak semuanya dalam memanfaatkan waktu yang positif begitu, agar waktu itu juga bisa berharga, bermanfaat dengan konten-konten yang sekarang berbagai macam itu tersedia di HP. Kira-kira seperti apa Bu kira-kira langkah-langkahnya? Iya, selain kita memohon kepada Allah juga dalam hati kita juga niat yang kuat ya, niat yang kuat untuk senantiasa berbuat baik, Kemudian juga kita harus ingat waktu kita itu, umur kita itu kita tidak tahu Mas. Apalagi ini kan bulan Ramadan sekarang ini tahu-tahu sudah mau selesai. Betul. Kalau tahun depan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kalau enggak, terus kita mau bekal apa? Menghadap Allah itu mau pakai bekal apa gitu yang harus kita ingat selalu itu seperti itu, Mas. Iya, betul. Berarti kita harus di samping memilih konten-konten yang positif, tapi kita juga harus yakin dan juga harus berserah diri, harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hatinya dapat diarahkan ke hal-hal yang baik, begitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Baik. Jadi untuk seluruh pemirsa tadi sudah disampaikan kiat-kiat positif apa saja mengenai memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan ini agar aktivitas dan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, dan tentunya baik untuk ibadah fardu ataupun sunnah kita bisa berjalan lancar juga, dan tentunya terhindar juga dari perilaku hal-hal yang negatif. Itu terima kasih kepada Ibu Emi yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertatap muka lagi dan juga bisa memberikan edukasi kepada khalayak yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Matsanesa TV dan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga semua dalam keadaan lancar dan kita senantiasa bisa dapat
mendapatkan berkah dan juga hidayah di bulan ini, dan insya Allah dapat dipertemukan lagi di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu terima kasih untuk semuanya untuk mengakhiri kegiatan ataupun Matsanisa TV kali ini nih. Insya Allah bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.